Oke, halo semua. Jadi kali ini kita akan, kembali membahas hal yang terkait SNPP khususnya. Nah, kali ini adalah, tentang jurusan-jurusan di prodi atau di rumpun saintek. Dulunya kan ada tuh saintek sosum, tapi sekarang kan udah nggak ada. Kita ya ikuti aja, eee, pakem tahun lalu. Jadi jurusan di prodi saintek dengan gaji yang oke. BTW ini ambil datanya dari Selari Survei yang dilakukan oleh ini, tim HRD Bacot. Kalau kalian belum tahu, HRD Bacot itu adalah, akun Twitter yang sering membahas tentang dunia kerja. Jadi pada survei ini beliau, menggandeng Mas Sifaul Rizky. Setahu Mimin beliau ini itu, lulusan matematika. Beliau ini seorang data analis atau data scientist ya nyebutnya ya? Atau data engineer ya, pokoknya beliau ini orang yang bergerak di bidang data. Lalu Pak Ari Ekananta ini, praktisi apa ya, dunia HRD mungkin ya, mungkin untuk lebih detailnya kalian bisa akses PDF-nya yang akan Mimin cantumkan di, eee, deskripsi. Jadi ini, data yang diambil tahun 2022. Tahun ini, tahun 2023, tim ini mereka sedang mengadakan juga yang mungkin akan diposting, kalau nggak bulan Maret atau April gitu mungkin. Jadi kalau untuk SNBT mungkin masih bisa kejar, tapi kalau untuk SNBP ya kita bisa pakai data tahun ini aja. Oke, itu aja, kita akan langsung ke pembahasan utamanya. Oh ya, jadi data ini mungkin, bisa kalian gunakan sebagai pertimbangan untuk memilih jurusan. Buat kalian-kalian yang masih bingung minat bakatnya, kalian bisa pertimbangkan apa, bagian prospeknya ya. Ini bisa kalian gunakan sebagai apa ya, pertimbangan untuk memilih jurusan, pada ini, menggunakan parameter prospek kerjanya. Oke, kita mulai di awalnya kita akan, apa ya, belajar dikit tentang statistik. Jadi, pada data ini misal ditampilkan ya, suatu pekerjaan itu, datanya atau di grafiknya dia bergaji 11,5 juta. Nah, 11,5 juta yang dimaksud itu adalah median. Kalian mungkin udah kenal tuh median di sekolah. Median itu kan apa, nilai tengah kan ya. Tapi, di sini kita akan, sedikit membahas tentang median, kenapa kok yang dipakai itu median, kenapa enggak rata-rata gitu ya. Di pertama-tama, nah ini contoh kasusnya, ada 2 perusahaan nih misalnya. Kantor A, kantor B, tapi dalam hal ini mungkin bidang A, bidang B gitu ya, jurusan gitu. Nah, di kantor A itu ada 5 orang nih, gajinya sekian sekian sekian. Kalau dirata-ratakan dia 5 juta. Nah, nilai rata-rata ini kan dia masih mencerminkan kan ya, jadi ada 4, 5, 5,5, 6. Nah, kalau dibilang rata-rata kerja di kantor A itu 5 juta, masih oke nih ya. Nah, tapi sekarang coba lihat ini, kantor B, ada 5 orang juga. Jadi ada gaji 4 juta, 5,5 juta, 5 juta, 5 juta, sama 30 juta. Kalau kita pakai konsep rata-rata atau MEAN biasanya, arithmetical mean yang kayak gini biasanya tuh. Sigma datanya per sigma nilainya atau dibagi N-nya kayaknya berapa gitu. Nah, itu nanti kalau kita pakai data itu akan didapat apa? Rata-rata gaji kerja di kantor B 10 juta. Nah, kan nggak mencerminkan tuh, padahal kebanyakan kan ini 4, 5, sekitar 5 lah ya, dan ada satu yang 30 juta. Nah, 30 juta ini kalau dalam istilah, statistik disebut biasanya adalah outlier atau pencilan bahasa Indonesianya. Mungkin nanti kalian bisa apa ya, kan akan temukan beberapa kan mungkin udah nemu, data yang, di luar, biasanya ada istilah standar deviasi. Jadi dia itu data yang, nggak umum atau di sini punya anomali ya. Ada yang tersebar data yang sangat jauh dengan mayoritas data lainnya. Maksudnya apa? Ini kan sekitar ini 4, 5 juta gitu kan. Nah, ada 30 juta. Nah, ini adalah outlier atau pencilan. Itulah yang menyebabkan,
parameter mean atau min atau data atau nilai rata-rata yang umumnya nggak bisa atau nggak representatif kalau digunakan sebagai, apa ya, penunjuk parameter dari ini, data survei ini. Jadi di sini akan digunakan median yang lebih representatif. Contohnya kayak gini, mungkin kalian bisa coba googling atau cari buku ini, How to Lie with Statistics. Jadi di sini, dijelaskan tentang apa ya, cara-cara untuk, membuat kesimpulan yang misleading tentang statistik. Tujuannya tentu banyak, bisa membohongi atau mempersuasi gitu ya. Contohnya kayak gini, jadi ada perusahaan nih misal, ada bos gajinya $45.000, ada wakilnya bos $15.000, lalu bawahnya lagi $10.000, lalu ada lagi nih orang dengan gaji $5.700. Nah, tapi kebanyakan kan ini misal staf-stafnya gajinya tuh cuma $2.000. Nah, ini adalah modusnya. Modus itu adalah ini, nilai yang paling sering keluar kan ya. Lalu ini mediannya, median itu berarti ini, ada 12 orang dengan gaji di atas $3.000 dan ada 12 orang dengan gaji di bawah $12.000. Nah, kalau kita di sini misal kantor A itu punya rata-rata gaji $5.700 kan nggak, apa ya, nggak representatif atau nggak menunjukkan kenyataan sebenarnya. Sebenarnya itu banyak yang ini gajinya malah 2.000 bukan 5.700. Cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 orang aja yang memiliki gaji di atas 5.700. Nah, kalau pakai median mungkin masih lebih representatif daripada ini, daripada arithmetic average atau mean tadi. Kita pakai 3.000. Nah, ini kan lebih, apa ya, lebih mencerminkan. Kalau pakai 3.000, nah ini kan 2.000 lebih tercerminkan. Jadi ada separuhnya dia punya nilai gaji di atasnya. Jadi itu untuk, awalan. Kenapa di sini kita pakai nilai median atau sebagai apa ya, belajar statistik dikit. Kan kalau di sekolah di matematika jarang ada guru yang nerangin tuh, kenapa kok ada median, ada mean, ada modus. Kayak cuma diajarin modus itu apa, median itu apa, mean itu apa, tanpa dijelasin buat apa sih ada data-data itu. Oke, itu, sebagai awalan untuk membaca data yang akan kita jelaskan. Oke, awalannya udah, nah sekarang kita ke menu utamanya. Jurusan-jurusan apa sih yang memiliki median gaji tertinggi berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim, HRD Bacot di tahun 2021-2022 kemarin. Nah, ternyata yang mengejutkan adalah nggak mengejutkan juga sih, jurusan yang tertinggi itu ini, teknik geologi, teknik perminyakan, sama ini, ilmu komputer sama tekvis atau ini deh, dia di range ini, 9 sampai 8 lah inilah, kita anggap satu data ini gini ya, atau sama ini juga mungkin deh, yang 7 ini kita anggap di bawahnya gitu. Nah, eee, kelompok-kelompok dengan gaji atau median gaji tertinggi ini, kebanyakan dari 2 bidang kalau kita lihat ini ya. Satu, geologi sama perminyakan ini dia masuknya di pertambangan biasanya. Bidang tambang itu emang ya dari dulu emang, apa ya, seksi atau basah atau, gajinya menjanjikan gitu biasanya. Cuman ya itu lagi, eee, belajarnya mungkin susah dan juga, ya kerja di sana mungkin ada resiko kayak, kalian harus di site atau di tempat tambangnya itu mungkin, lama gitu, dia harus jauh dari keluarga gitu. Lalu ada juga geofisika. Nah, ini Mimin kurang tahu juga kenapa kok geofis sama geologi ini ya cukup jauh mediannya. Mungkin tapi kalau kenyataannya mungkin mereka nggak terlalu jauh. Jadi ya masih, di atas sekitar 8 juta 9 juta lah, 8 sampai 9 gitu kalau kita mau ambil gampangnya. Nah, kedua jurusan ini itu kan dia, eee, nggak terlalu ketat ya, tapi kalau ini di perminyakan, kalau di wait, ITB itu biasanya di FTTM ya, itu emang dari dulu terkenal ketat sih. Tapi jurusan yang lain ini kan mungkin nggak terlalu ketat, geologi, geofis, ini 2 ini tuh apa ya, nggak terlalu ketat. Ya ketat sih, cuman kalau dibandingin sama FTTM, STAY, dibandingin sama apa ya, kedokteran, nah tentu kedua ini kan
nggak terlalu itu kan, nggak terlalu ketat banget. Jadi mungkin bisa kalian pertimbangkan mungkin. Kalian bisa cek keketatannya, min lampirin link buat ngecek keketatannya, atau kalian bisa di-googling aja, keketatan prodi berikut. Kalian lihat kedokteran sama ini, 2 ini tentu jauh lebih nggak ketat 2 jurusan ini. Lalu yang kedua ada ini, ilmu komputer sama Sys 4, teknik informatika, di sini. Matematik ini tuh mereka, yang ini, yang teknik informatika sama ilmu komputer ini mungkin dia itu ya bidang IT gitu ya. Nah, kita tahu kan emang arahnya sekarang di digitalisasi, jadi emang, bidang-bidang itu emang lagi naik daun gitu. Dan emang dari dulu juga termasuk jurusan yang ketat, yang cukup mengejutkan mungkin ini, geologi ini, sama geofis ini. Lalu matematik. Nah, matematik nih, apa ya, mungkin nggak masuk top tier jurusan yang ketat gitu. Cuman sekarang emang, berkembangnya IT ini dia membawa juga ke bidang apa, bidang data gitu kan. Selain matematik mungkin ada juga statistik. Nah, statistika. 2 bidang ini mungkin yang bisa apa ya, kalian pertimbangkan. Mungkin sekarang emang lagi naik peminatnya, tapi tetap kalau dibandingin sama kedokteran, FTTM, matematik sama statistik ini masih jauh lebih longgar atau lebih rasionya itu rasio peminat sama kuotanya nggak terlalu ketat. Jadi mungkin bisa kalian pertimbangkan nih masuk ke matematik atau nah, Tekvis ini itu, yang Min baca-baca mereka emang kebanyakannya masuk ke ini juga, ke bidang data, business intelligence atau analis, data scientist itu Tekvis mungkin ke situ. Nah, elektro, nah ini otomatis ya kalau bidang digital atau IT-nya lagi naik daun, tentu dibutuhkan orang-orang yang pandai mengontrol listrik kan, karena sumber utama energinya ini kan listrik pasti kan IT sama data ini. Nah, jadi mungkin beberapa jurusan ini bisa kalian pertimbangkan untuk, sebagai pilihan jurusan di SNBP. Nah, selain itu mungkin Mimin tambahin juga ini, matpel pendukungnya. Jadi, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bidang ini kebanyakan kan dia masuk ke rumpun teknik atau MIPA, sains lah gitulah. Nah, di sini itu kebanyakan pendukungnya adalah ini, fisika atau kimia dan atau matematika tingkat lanjut atau matematika dari kelompok MIPA. Ini untuk, orang-orang yang di kurikulum merdeka, yang pakai kurikulum 13, ini kan tanpa penjurusan nih. Jadi mapelnya ini nih. Cuma kan ini masih belum kan ya. Kurikulum merdeka itu baru sekarang mungkin anak-anaknya masih kelas 11 atau kelas 12 gitu. Nah, ini yang kurikulum 13. Itu kalau dari IPA ya kalian lihat nilai fisika atau kimia dan atau jadi ini satu sama ini matematik. Jadi lihat matematik kalian sama fisika atau kimia kalian. Kalau di PS itu matematika dilihat, bahasa matematika. Cuma, kalau dari PS dan bahasa ini kan apa, artinya kalian linjur. Mungkin yang perlu dipertimbangkan, ada yang namanya faktor koreksi di SNBP. Jadi ya silahkan kalau kalian mau mencoba, cuman, ya jangan berharap terlalu tinggi. Kecuali kalian punya apa ya, prestasi gitu, prestasi yang, linier yang mendukung tingkat provinsi lah minimal atau tingkat, nasional kalau bisa. Kalau kabupaten mungkin ya bisa kalian lampirin cuma ya jangan terlalu berharap dari sana gitu. Jadi ini nilai-nilai yang mungkin dibutuhkan untuk ini, masuk ke jurusan-jurusan berikut lewat jalur SNBP. Kalau SNBT Mas sekarang kan, nggak ada itu, nggak ada pengelompokan kayak rumpun saintek maupun sosumadi ya gas-gas aja. Ini adalah beberapa jurusan yang bisa kalian pertimbangkan buat, SNBP. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang soshum akan Mimin buatin juga di video lain. Mungkin sampai itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video lainnya.